Maka kalau ada manusia punya otak tapi tak berpikir, berarti tak ada, aku bilang begitu. Jamaah yang mengambil kesimpulan. Nah, yang membedakan kita dengan binatang itu adalah akal, bukan otak. Karena semua makhluk punya otak. Nyamuk, Pak Ustadz, nyamuk tak punya otak. Nyamuk itu yang paling hebat otaknya. Cuman kita tak bisa menengok otak nyamuk. Tangkaplah nyamuk itu. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salat subuh kita ini diimami tadi oleh guru kita Al-Mukarram Ustadz Haji Haruna Hashim. Mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat badan. Dan anak-anak kita juga bisa nanti memimpin salat subuh, mengikuti sunnah Nabi, membaca surat Alif Lam Mim Tanzil Sajadah, insyaallah. Amin. Kepada para alim ulama, ketua bertasawuf, seluruh pengurus Masjid Darul Muta'allim, apa nama daerahnya? Sungai Panas. Patutlah panas pagi ini. Mudah-mudahan semua yang hadir ini mendapatkan pahala haji dan umroh. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, habis sholat subuh dia tidak keluar masjid, dia duduk berzikir. Nah, ini sekarang ini sedang duduk berzikir nih, karena majelis ilmu juga majelis zikir. Summa hatta tatlu asyamsu, sampai terbit matahari. Summa yusolli rak'ataini, kemudian dia sholat sunat 2 rakaat. Jadi kita ngajinya ini sampai jam 6:10. Jam 6:10 nanti kita sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq. Bukan sholat syuruk, Pak Ustadz. Nama waktunya syuruq, nama sholatnya isyraq. Duduk dek, sebelum ibu itu mengamuk di belakang. Dilempar orang tuh, kau tak kena, aku kena. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Syaratnya 3. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala macam haji dan umrah. Berat agama Islam itu, Pak Ustadz. Mau haji ke Makkah 70 juta, store 2025, berangkat 2055. 35, 45, 55, 30 tahun nunggu. Tiap tahun kenduri. Berangkat 2055, 2054 mati. Siapa bilang Islam ini menyusahkan orang? Memang dari pintu kanan payah, bisa dari pintu kiri. Dari pintu kiri payah. Saya masuk Masjid Darul Muta'allim nih, tidak dari pintu kiri, tidak dari pintu kanan, dari pintu depan. Jadi kalau tidak bisa pergi ke Makkah karena keterbatasan lain sebagainya, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat isyraq 2 rakaat, dapat pahala macam haji dan umrah. Hadisnya sahih tidak, Pak Ustadz?
hadisnya ada dalam Sunan At-Tirmidzi. Kata Imam Tirmidzi, hadisun hasan. Hadis hasan, tidak ada ikhtilaf antar ulama, boleh mengamalkan hadis hasan. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hadis ini insyaallah. Maka nanti jam 6:10 selesai pengajian, Bapak Ibu semuanya sholat sunat isyraq. Pas Bapak Ibu sholat sunat itulah saya pulang, biar mudah saya lewat. Jadilah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, jangan jadi yang kelima, karena nanti kau akan binasa. Jadilah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, jangan jadi yang kelima, karena kau nanti binasa. Itulah yang akan kita kaji subuh ini. Apa saja yang pertama, kedua, ketiga, keempat itu. Ini kalau tak dijelaskan nanti orang bingung memahaminya ini. Apa kata Ustaz Somad tadi? Jadilah kau yang pertama, kedua, ketiga, keempat, jangan jadi kelima, kau binasa. Pas pula dia anak yang kelima, binasa laku kata dia. Makanya kalau ngaji itu dengar baik-baik, fokus. Kalau mau dengar, dengar. Kalau mau tidur, tidur. Jangan pengajian tidur-tidur ayam. Aku tadi waktu Ustadz tuh pengajian macam-macam ku dengar, macam tidak. Nah, itulah yang banyak kacau itu. Ustadz, apa hukumnya suami saya ini sholat Nabi Daud? Sehari sholat, sehari tidak. Mana ada sholat Nabi Daud? Sholat Nabi Daud itu malam tahajud. Yang ada itu puasa Nabi Daud. Kenapa muncul sholat Nabi Daud? Gara-gara mengaji sambil tidur. Kalau mau ngaji, ngaji. Kalau mau tidur, tidur. Jadi kalau ada yang mau tidur, tidurlah. Nanti kami bangun nih jam 6:10. Jam 6:10 sore nanti kami bangunkan. Yang pertama, kun aliman. Ini puncaknya. Kalau memang kau mau jadi kun aliman, jadilah orang yang alim, berilmu. Apa beda alim sama ulama? Kalau satu alim, kalau dua alimani, kalau tiga ulama. Makanya orang Indonesia ini suka mubazir. Yang kami hormati para alim ulama. Kalau sudah alim, ulama lah itu. Kalau satu masjid, kalau dua masjidani, kalau tiga masajid. Makanya kalau ada orang menghafal bahasa Arab 3, itu dia hafal 6. Karena bahasa Arab itu lain bentuk tunggal, lain bentuk jamak. Kalau buku satu, kitab. Kalau banyak, kutub. Kalau pintu satu, bab. Kalau banyak, abwab. Beda sama bahasa Indonesia. Kalau satu, buku. Kalau banyak, buku-buku. Kalau ustadz, satu, ustadz. Kalau banyak, asatiz. Nah, jadi menghafal kosakata. Kata Nabi yang pertama, kun aliman. Jadilah orang yang alim. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi alim. Alim dia. Datanglah mahasiswa menjumpai saya. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya ini sedang menulis tesis S2. Di mana? Di UIN. Ya, boleh saya konsultasi? Boleh, saya bilang. Konsultasinya di mana? Kata dia. Saya tanya, kamu laki-laki apa perempuan? Perempuan pula. Ini kalau saya bawa konsultasi ke kafe, ini bisa jadi walid saya nanti. Konsultasinya di masjid, saya bilang, supaya jangan jadi fitnah. Jangan berdua, kau bawa kawan kau lagi. Ah iya. Waktu itu saya belum nikah. Ceritanya udah lama. Apa yang mau dikonsultasikan? Saya, mahasiswa, mahasiswi. Tak boleh berdua.
Kalau kita berdua berarti yang ketiga setan. Ini hadisnya sahih, tapi banyak orang yang memplesetkan. Pergi laki-laki sama perempuan nonton, ikut kawannya. Biar supaya dia bisa berdua, dia bilang, kalau bertiga berarti kau setan. Apa yang sedang kau tulis S2? Saya Pak Ustadz sedang menulis namanya andragogi. Apa itu maksudnya? Belajar setelah dewasa. Terus sudah saya cari-cari dalam Quran, nggak ada belajar setelah dewasa. Saya pun mencari dalam hadis, nggak ada belajar setelah dewasa. Yang saya dapatkan adalah utlubil ilma, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan hingga ke liang lahat. Tapi dalil tentang belajar dewasa belum dapat saya Pak Ustaz. Terus saya tanya dia, Nabi Muhammad dapat wahyu umurnya berapa? 40. Abu Bakar beda dia dengan Nabi umurnya berapa? 2 tahun. Berarti waktu Nabi Muhammad dapat wahyu Iqra, Abu Bakar belajar ke Nabi. Berapa umur Abu Bakar? Memang kalau pagi-pagi ini payah berpikir memang. Nabi Muhammad SAW dapat wahyu Iqra umurnya 40. Beda Nabi dengan Abu Bakar berapa tahun? 2 tahun. Kalau Nabi dapat wahyu umur 40, Abu Bakar belajar Islam, berapa umur Abu Bakar? 38. 38 kan? 38 itu anak-anak atau orang tua? Saya 28. 38. 38 itu usia dewasa. Oh, kata dia. Oh, kata dia. Saya pun oh juga. Oh, kok bisa kau S2? Jadi mengambil dalil itu bukan mesti tekstual. Kalau dalil itu tekstual tertulis, itu anak TK pun bisa. Jadi orang yang alim adalah membaca Al-Quran, membaca hadis, membaca sejarah, mengambil kesimpulan. Nabi Muhammad dapat wahyu umur berapa? 40. Beda Nabi dengan Khadijah umurnya berapa? 15 tahun. Jadi waktu Nabi dapat wahyu umur 40, perempuan yang pertama belajar masuk Islam adalah Sayyidatuna Khadijah. Pertanyaannya, berapakah umur Khadijah belajar Islam? 55. Apakah 55 itu anak-anak atau dewasa? Dewasa. Apa kata dia? Oh, kata dia. Jadi akhirnya pertemuan kami waktu itu isinya oh, udah pulang dia. Berilmu. Itulah pentingnya Allah kasih kita akal. Akal inilah yang dipakai untuk membaca Al-Quran, membaca hadis, memahami. Afala ta'qilun. Ini banyak orang sekarang tak bisa, tak ada akal. Dulu waktu Tuhan membagi-bagi akal, dia nggak datang. Maka betul kata orang Minang, kurang akal, minum ayaka. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Membedakan kita dengan binatang itu, ambil ayam, belah kepala ayam, ada putih-putih, apa namanya? Otak. Ambil kambing, belah kepala kambing, ada putih-putih, apa namanya? Otak. Belah kepala orang, ada juga. Jadi kalau gitu, kambing, ayam, manusia sama-sama punya otak. Tapi apakah ayam berpikir? Tidak. Apakah kambing berpikir? Tidak. Maka kalau ada manusia punya otak tapi tak berpikir, berarti tak ada. Aku bilang begitu. Jamaah yang mengambil kesimpulan. Nah, yang membedakan kita dengan binatang itu adalah akal, bukan otak. Karena semua makhluk punya otak. Nyamuk Pak Ustadz, nyamuk tak punya otak. Nyamuk itu yang paling hebat otaknya. Cuman kita tak bisa menengok otak nyamuk. Tangkaplah nyamuk itu, tengok otaknya pakai mikroskop. Jadi Allah kasih kita akal.
Pembagian akal nih sama macam jari nih. Ada yang tinggi, ada yang sedang, ada yang rendah. Pembagian rezeki pun begitu juga. Ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang susah. Pembagian muka pun begitu juga. Ada yang ganteng, ada yang sedang, ada yang jauh dari ganteng. Beginilah Allah membagi. Wa rafa'na fawqakum fawqa ba'din darajat. Memang sengaja dibuat Allah begini. Supaya apa? Supaya kita bisa bekerja sama. Coba kalau diciptakan Allah semua jari ini sama panjangnya. Macam mana kita mau bekerja sama? Makanya kita ini pun begitu. Ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang sedang. Tapi siapakah yang masuk surga duluan? Bukan yang tinggi, bukan yang pendek, bukan yang sedang. Yang masuk surga adalah yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita ini semua orang yang takut kepada Allah. Misalnya terkunci di dalam ruangan. Rumahnya ini canggih, kaya. Mudah-mudahan anak kita semuanya jadi orang kaya. Dulu pertama orang pintu kunci rumahnya pakai kayu. Lama-lama canggih pakai besi. Lama-lama pakai kartu. Lama-lama pakai kode password 1472. Kode kau berapa? 1977. Itu apa maknanya? Tahun lahir aku. Canggih lagi sekarang. Tidak lagi pakai itu, pakai muka. Asal muka, terbuka pintu. Rupanya bisa juga dipalsukan. Kenapa? Operasi plastik. Orang yang operasi plastik sama semua bentuk mukanya. Akhirnya muncul yang baru. Pakai apa? Pakai kornea mata. Nah, dibuka gini, terbuka pintu. Muncul lagi yang paling canggih pakai mulut. Buka pintu, terbuka. Sampai akhirnya suatu hari pintu tak terbuka. Kenapa? Dia habis sakit gigi, dicabut giginya. Tak terbuka. Nah, akhirnya terkunci di dalam ruangan. Masuk waktu sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini juara azan dulu waktu SD. Masuk waktu sholat jam 12.30. Pintu tak juga terbuka. 1.30 tak terbuka, 2.30 tak terbuka, 3.30 tak terbuka. Masuk waktu asar. Pertanyaannya, bagaimana sholat zuhurnya? Menurut mazhab Hanafi, dia tidak wajib sholat zuhur. Kenapa tak wajib? Karena di dalam ruangan itu tak ada air dan tak ada debu. Mau berwuduk tak bisa, mau tayamum pun tak bisa. Cari-cari debu tak ada. Sini tak ada debu, sini tak ada debu. Untung muka kawan tuh berdebu. Menurut mazhab Hanafi dia tak wajib sholat. Kenapa tak wajib sholat? Karena dua alat bersuci tak ada. Air tak ada, debu tak ada. Menurut mazhab Hambali, dia tetap wajib sholat tanpa wudhu dan tanpa tayamum. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala. Tak perlu disebutkan tanpa wudhu dan tayamum, tak perlu. Karena tak ada alat bersuci, kata mazhab Hambali. Kata mazhab Syafi'i, dia tetap sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Tapi nanti kalau dia udah keluar dari kamar itu, tiba-tiba dibukakan pintu orang. Alhamdulillah keluar dia dari kamar itu. Berapa hari? Setelah 3 minggu. Keluar dari situ, dia ulang balik sholatnya. Sholat yang diulang itu namanya sholat i'adah. Sholat apa namanya? I'adah. Sekarang kita ulang balik. Menurut mazhab Hanafi tak wajib sholat. Kenapa tak wajib? Karena tak ada alat bersuci, tak ada air, tak ada wudhu. Menurut mazhab Hambali wajib sholat tanpa air dan tanpa tayamum. Menurut mazhab Syafi'i
sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum, tapi nanti setelah dapat air diulang balik. Pertanyaannya, Bapak yang ada di Sungai Panas ini ikut mazhab apa? Serius? Nanti tahu-tahu Hanafi. Kira-kira kalau kita ikut mazhab Hanafi boleh apa tak boleh? Boleh. Imam Hanafi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita ikut mazhab Hambali boleh apa tak boleh? Boleh. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi coba kalau kita berpikir, pas di akhirat ditanya Allah, kau kemarin waktu terkunci itu sholat apa tidak sholat? Aku tak sholat. Kenapa kau tak sholat? Karena tak ada alat berwudu. Kata Allah, kau masih punya hutang, maka kau terhutang. Berarti kita mati dalam keadaan bawa hutang sholat. Kita pakai mazhab Hambali. Kau kemarin waktu terkunci itu sholat? Aku sholat ya Allah. Tapi sholat kau tak sah. Kenapa tak sah? Karena tidak berwudu dan tidak tayamum. Maka kau pun juga punya hutang. Lalu yang bermazhab Syafi'i ditanya, kau waktu terkunci kemarin sholat? Aku sholat. Tapi sholat kau tak sah. Tapi udah kuulang balik setelah dapat air. Nampak? Apanya yang nampak? Kehalusan mazhab Syafi'i. Tak boleh kita membanding-bandingkan ulama, Pak Ustaz. Saya tidak membanding-bandingkan ulama. Saya cuma mau mengajak mengaji. Ini subuh ini kita ngaji. Kira-kira yang saya sampaikan ini paham apa tak paham? Paham. Iya Pak Ustaz, tapi judul yang Ustaz sampaikan ini nggak sesuai dengan tema. Tema kita kan silaturahim. Silaturahim. Udah bolak-balik itu aja isi silaturahim. Saya mau kita ngaji, paham kita substansinya. Itulah kenapa kita pakai mazhab Syafi'i, karena kehalusan pemikiran Imam Syafi'i. Ada ulama yang ahlur ra'i, ahli akal, orang rasionalis, namanya Imam Abu Hanifah, dikenal dengan Imam Hanafi, tempatnya di Kufah, Irak. Ada orang yang ahli hadis, baca hadis. Dia adalah Imam Malik bin Anas, tempatnya di Al-Madinah Al-Munawwarah. Datang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengkombinasikan antara Abu Hanifah dengan ahli hadis. Jadi di kepala Imam Syafi'i itu ada Imam Hanafi, ada Imam Malik. Imam Hambali murid dia. Imam Hanafi jauh di atas dia, tak jumpa. Imam Hanafi meninggal tahun 150 di Kufah. Imam Syafi'i lahir tahun 150 di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah menolong saudara kita di Gaza. Jadi waktu Imam Hanafi lahir, Imam Hanafi meninggal, di tahun itulah Imam Syafi'i lahir. Makanya coba tengok tahun meninggal ulama, tengok lahir anak bapak. Waktu meninggal Buya Hamka tanggal 17 Februari tahun 1900 berapa itu ya? 79 apa 80? Coba tengok siapa yang lahir di Sungai Panas waktu itu. Bisa jadi dia yang menyambut tongkat estafet itu. Anak saya lahir Pak Ustadz pas koruptor meninggal. Doakanlah mudah-mudahan diselamatkan Allah. Oke, sekarang masuk kita ke masjid. Kita tengok ada orang sholat. Lalu kita tepuk bahu dia. Maksud tepuk bahu itu maksudnya aku, kalau bahasa kampung kami, I follow you guys. Kalau nampak kita orang sholat, kita mau ikut dia, caranya gitu, tepuk bahu. Bukan kita bisikkan ke telinganya, aku melok sampean ya. Khawatir kita dijawabnya, enggak katanya. Makanya kita tepuk bahu. Kita tepuk bahu itu artinya, aku ikut kau supaya takbirnya kau kuatkan. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu maksudnya. Karena kalau kita udah kasih tahu coding ikut dia, tak dikuatkannya takbir, cemana kita mau bangkit dari sujud? Takkan kita intip.
Masuk kita ke masjid Darul Muta'allim Sungai Panas. Ada orang sholat, lalu pun kita ikut di belakang. Udah selesai sholat, salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Habis itu salaman. Kata si imam nih, mohon maaf ya Pak, aku tadi sholat sunat ba'diyah. Kata makmumnya, aku sholat zuhur. Kenapa kau tak bilang kau ba'diyah? Kata imam, kalah kau, kenapa kau ikut aku? Mestinya kau tulislah di belakang ba'diyah bro. Muncul masalah. Menurut mazhab Maliki batal sholat. Kenapa? Karena imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Imam Hanafi, gimana sholat orang ini? Kata Imam Hanafi, sholatnya tidak sah. Karena imamnya sholat sunat, makmumnya sholat wajib. Sekarang saya tanya jamaah, kira-kira makmum ini sholatnya sah apa tidak sah? Berarti ini imam mazhab. Kalah Imam Hanafi. Imam Malik pun kalah. Imam Al-Batami namanya. Tidak ada ayat dalam Quran menjelaskan imam sholat sunat, makmum sholat wajib. Tak ada. Bukalah dari surat Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Kalau dapat satu ayat menjelaskan imam sholat sunat, makmum sholat wajib dan sah, potong telinga saya ini sebelah. Ustadz apa itu? Ustadz Somad yang telinganya telinganya hilang sebelah di masjid kami gara-gara taruhan kemarin. Bukalah kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibni Majah, Muwatta Malik, Sunan Darimi, Musnad Ahmad bin Ambal. Tidak ada hadis yang menjelaskan kalau imam sholat sunat, makmum sholat wajib, sholatnya sah. Tak ada. Itulah kenapa mazhab Maliki, mazhab Hanafi, sholat makmum batal. Karena imamnya sholat sunat, sedangkan makmumnya sholat wajib. Tapi kata Imam Syafi'i sah. Kok bisa? Ini jawabannya. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu. Masih serius? Nabi sholat sama sahabat-sahabatnya di masjid. Nabi jadi imam, sahabatnya jadi makmum. Selesai sholat, Nabi pulang ke rumah. Sahabatnya tadi duduk di masjid berzikir, baca Quran. Tak lama datang orang kampungnya. Datang orang kampungnya terlambat, ingin sholat. Karena ada sahabat Nabi di situ, disuruhnya lah sahabat Nabi tadi jadi imam. Dan mereka orang kampung tadi jadi makmum. Pertanyaannya, sahabat Nabi tadi sudah sholat atau belum? Sudah. Lalu sholatnya yang kedua itu sholat wajib apa sholat sunat? Sholat sunat. Kita kalau sholat zuhur 2 kali, pertama sholat di masjid, habis sholat di masjid pulang dia ke rumah. Lalu istrinya bilang, yang adik belum sholat, kau kan imamku. Yang senyum yang belum berbini pula. Istri kalian minta supaya kalian jadi imamnya, padahal kalian sudah sholat tadi di masjid. Kalian mau tak jadi imam di rumah? Mau. Waktu itu si suami itu sholat di masjid sudah selesai wajib. Sholat dia yang kedua. Sholat yang kedua itu namanya mencari fadilah, keutamaan. Sholatnya itu terhikum sholat sunat. Sedangkan istrinya sholatnya sholat wajib. Pertanyaannya, sahkah sholatnya? Itulah dalil mazhab Syafi'i. Jelas? Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, waktu perang. Kita waktu perang itu ada namanya sholat khauf. Khauf artinya takut. Imam, makmum barisan pertama, makmum barisan kedua. Waktu imamnya sholat pertama, barisan pertama ikut sholat, barisan kedua memegang tombak dan panah menengok. Kalau ada musuh, tembak, panah, pancung,
Selesai salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Barisan pertama mundur ke belakang, barisan kedua maju ke depan. Pertanyaannya, sholat imam ini sholat yang keberapa? Sholat yang kedua. Sholat makmum ini sholat yang keberapa? Sholat yang pertama. Sholat imam yang kedua ini wajib apa sunat? Sunat. Sholat si makmum ini yang pertama wajib apa sunat? Wajib. Sahkah sholat mereka? Sah. Itulah dalil mazhab Syafi'i. Nampak kecerdasan Imam Syafi'i? Ustadz nggak boleh gitu Pak Ustadz. Ustadz membanding-bandingkan imam. Saya bukan banding-bandingkan imam. Kita mau mengaji supaya, karena kajian kita yang pertama, kun aliman, jadilah orang yang alim, berilmu. Orang kalau berilmu dia tidak akan kelahi, karena dia tahu bahwa substansinya adalah kebenaran. Orang kalau berilmu, dia tidak akan heboh dengan ya, apa guna jam nih? Guna jam nih apa? Guna jam ini untuk ngasih tahu bahwa sekarang jam 6 kurang 10. Kan itu gunanya kan? Bahwa ada jam yang harganya 100 juta, penting atau tak penting? Ketahuan tak ada yang punya jam 100 juta. Ustaz tadi dari toilet. Iya. Ada nampak jam saya yang harga 100 juta itu. Sebetulnya ada nampak saya, tapi karena dia bilang 100, nggak ada nampakku. Mau pergi undangan pakai tas merek Paris Prancis. Oh, harga berapa? 500 juta. Kemana kondangan 500 juta? Oh, tak ditanya orang pun, ini 500 harganya. Ini 500. Tiba-tiba Donald Trump menaikkan harga. Ngambung, ada harga barang. Cina mengamuk, dibukakan Cina. Rupanya modalnya cuma 10 juta. Yang mahal itu apanya? Yang mahal itu adalah cap mereknya. Sekarang berlomba-lomba. Apa kata Cina? Siapa yang kalian mau untuk beli tas-tas mahal-mahal itu, datang aja ke kami. Modalnya itu cuma 10 juta. Dibukakannya. Bapak ada mengikuti berita ini? Susah kalau ceramah depan orang yang nggak update. Artis-artis, pejabat-pejabat, orang-orang kaya sekarang lesu semua. Aduh, rupanya tasku itu cuma 10 juta modalnya. Habislah. Itulah makanya berilmu. Orang kalau berilmu dia tak tertipu dengan itu. Apalah guna tas sampai semahal itu? Coba kalau dibangunkan masjid, berapa kau beli itu tas? 500 juta. Padahal modalnya cuma 10 juta. Padahal kalau kau mau, kau wakafkan ke masjid 490 juta. Cukup. Nih, masjid ini. Nggak tahu ya berapa modalnya. Tapi cantik lah masjid ini. Masjid Muslim Pancasila. Itu tanda tangan Presiden Soeharto. Presiden Soekarno meninggal. Apa yang tinggal? Masjid terbesar di Asia Tenggara, Masjid Istiqlal, meninggal. Naik Presiden Soeharto, 32 tahun berkuasa, meninggal. Tapi setiap kabupaten kota ada tinggal Masjid Muslim Pancasila yang kubahnya khas, tidak pakai kubah bulat, kubah Masjid Demak Wali Songo. Harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, presiden mati meninggalkan ijazah. Ijazah pembangunan masjid-masjid yang cantik-cantik dan indah. Itu artinya itu bahwa masjid ini masjid. Dibuatkan satu masjid di Taman Mini Indonesia Indah. Namanya Masjid At-Tin. Disangka orang itu diambil dari Al-Quran. Wattini wazzaitun. Oh, ini dari Wattin. Rupanya Ibu Tin. Saya Pak Ustadz mau bangun masjid juga. Apa nama masjidnya? Masjid As-Somad. Mantap. Untuk saya? Enggak, nama atuk saya Pak Ustadz.
What is in a name? Apalah arti sebuah nama? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi alim artinya berpikir, ngerti apa sebetulnya yang terkandung di balik hukum. Makanya ulama-ulama kita itu dulu waktu di pondok menenteng tafsir Jalalain, dua Jalal, Jalaluddin Al-Mahalli meninggal tahun 864, Jalaluddin As-Suyuti meninggal tahun 911 Hijriah. Bangganya sampai di Kairo, Mesir, bertamu saya ke rumah kawan saya. Di atas tempat tidurnya itu 1 meter panjangnya tafsir, namanya Tafsir Al-Kabir, ditulis oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, meninggal tahun 606. Saya tanya, bang, ini apa ini? Ini tafsir semeter. Dulu waktu di pondok, satu bangganya bukan main. Di pondok dulu kamus yang paling tebal namanya Al-Munjid fil Lughati wal A'lam. Orang bawa kamus tuh ke masjid untuk tidur. Tidur di atas kamus. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, orang berilmu ini 3. Ketika awal-awal berilmu merasa tahu segalanya. Awal-awal ilmu tahu segalanya. Begitu sudah mulai fase setengah, ternyata lebih banyak yang tak tahu daripada yang tahu. Sudah sampai kepada fase ujung, rupanya yang kita tahu hanya 0,1%, yang tak tahu seluas langit dan bumi. Jadi kalau nampak nanti ada orang yang diam aja, itu orang berilmu. Bisa 2 kemungkinan, berilmu atau mengantuk. Kenapa Ustadz Somad itu bercakap aja? Ya dia masih level 1 itu. Masih merasa berilmu. Kalau kalau kita ini sudah berilmu betul, itu udah kita tak mau lagi bercakap. Macam saya inilah. Rupanya mengantuk. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Iya Pak Ustadz, enak ngomong begitu, dapat beasiswa dari Pemda, diutus oleh raja. Seorang anak kecil namanya Muhammad. Siapa namanya? Muhammad. Lalu kemudian dia pergi dari kampungnya. Nama kampungnya Bukhara. Apa nama kampungnya? Bukhara. Karena dia dari Bukhara disebut dengan Bukhari. Orang Bukhara, Bukhari. Orang Makkah, Al-Makki. Orang Madinah, Al-Madani. Orang Mesir, Al-Misri. Orang Irak, Al-Iraqi. Orang Batam, Al-Batami. Kau nama kau siapa? Al-Batami. Kau dari Batam? Dari Bengkong Pak Ustaz. Tulislah Al-Bengkongi. Namanya Muhammad, nama ayahnya Ismail, nama atuknya Ibrahim, nama unyangnya Al-Mughirah, nama atuknya yang kelima Bardisbah. Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardisbah. Dari kampungnya Bukhara masuk ke Iran, masuk ke Irak, masuk ke Makkah, masuk ke Madinah, naik ke negeri Syam, masuk ke Mesir, pulang. 16 tahun berkeliling, belum ada kereta cepat dari Cina, belum ada pesawat terbang, naik onta, naik kuda, naik keledai, berkeliling 16 tahun. Terkumpullah hadis 7.275 hadis. Itulah yang disebut dengan hadis Sahih Al-Bukhari. Iyalah Pak Ustadz, dia kan orang Arab. Dia bukan orang Arab, dia orang Persia. Sekarang makamnya di Hartang, kampung kecil dekat Samarkand. Naik pesawat dari Cengkareng, nanti turun di Tashkent, dari Tashkent naik kereta api ke Samarkand. Di Samarkand ada kampung kecil namanya Hartang,
disitulah meninggal Imam Al-Bukhari. Kenapa meninggalnya di kampung? Meninggal tahun 256 Hijrah. Pulang ke kampung, diundang sama Sultan. Imam Bukhari, tolong datang ke istana, mengajarkan hadis-hadis yang ada dalam kitabmu itu untuk mengajar anak saya. Kata Imam Bukhari, ilmu itu diambil, ilmu itu dijemput, bukan diantarkan. Kalau memang anakmu mau belajar, datang ke rumah saya, jangan saya yang datang ke istana. Tersinggung raja. Makanya kalau diundang raja, datang. Jangan sampai nggak datang, susah nanti ngurus surat-surat izin ke Polres, ke Polsek. Akhirnya difitnah, nggak boleh ngisi pengajian. Akhirnya dikepung. Dari Bukhara dia pergi cari kampung kecil Samarkand. Dari Samarkand dia cari lagi kampung kecil namanya Khartang. Akhirnya dia berdoa kepada Allah, Allahumma qad daqat alayyal ardu bima rahubat. Ya Allah, dulu 16 tahun aku berkeliling dunia ini, lapang dunia ini. Tapi setelah sekarang, daqat alayyal ardu, sempit kurasa dunia ini ya Allah. Faqbidni, cabutlah nyawaku. Sudah muak rasanya, cabutlah nyawaku. Meninggal Imam Al-Bukhari tahun 256, dikuburkan. Setelah meninggal barulah orang tahu, keluar harum semerbak dari makamnya itu, dan semua orang mengambil tanah kuburnya itu untuk berkah. Sampai khawatir kubur itu berlubang karena tanahnya diambil. Akhirnya dipagar sekelilingnya. Sampai hari ini tak pernah kosong orang berziarah ke makam Imam Al-Bukhari. Panjang umur, sehat badan, nanti mudah-mudahan kita ada program umroh dan ziarah ke makam Imam Bukhari insyaallah. Ongkos tanggung masing-masing. Dia tidak pegawai kerajaan, dia tidak PNS, tapi namanya disebut orang. Cobalah di antara kita ini, pasti punya ada orang sekampung keluarga yang namanya Bukhari. Coba kita hitung-hitung. Saya renung dulu, siapa aja yang namanya Bukhari? Guru balaghah saya dulu, Muallim Bukhari. Kawan saya, Ustadz Bukhari. Pegawai Bank Riau Kepri, Pak Haji Bukhari. Jamaah banyak kali Bukhari. Bukhari. Padahal Bukhari bukan nama orang. Bukhari artinya orang Bukhara. Nama kau siapa? Bukhari. Kau dari Bukhara? Enggak Pak Ustadz, saya dari Tapanuli Selatan. Kenapa nama kau Bukhari? Ayahku mengasih nama aku Bukhari karena kemuliaan Imam Al-Bukhari. Banyak orang yang waktu hidupnya terhina, tapi karena dia alim berilmu, dimuliakan Allah setelah meninggal dunia. Tapi berapa banyak orang yang waktu hidupnya mulia? Fir'aun. Belum pernah saya ketemu orang, kenalkan Pak Ustadz, nama saya Fir'aun. 4 tahun saya di Mesir, belum pernah lagi ketemu orang mengaku keturunan Fir'aun. Nggak tahu lah Ustadz Haruna Hasim tak jumpa sama keturunan Fir'aun. Kalau digali tanah di Batam ini, digali pakai cangkol, tiba-tiba cangkol itu berbunyi. Pas ditarik, rupanya ada periuk isinya emas semua. Orang akan mengatakan ini harta karun. Padahal karun di Mesir. Kenapa pula bisa rice cookernya ke sini? Saking kan kayanya karun. Ada orang di Batam ini yang mau mengaku keturunan karun? Enggak ada. Begitulah Allah kalau mau memuliakan orang. Sudah meninggal baru tahu, baru nampak. Makanya jangan tengok waktu hidupnya. Hidup ini apa Pak Ustadz? Hidup ini menunggu mati. Inilah hidup. Hidup ini hanya menunggu mati. Yang namanya menunggu itu kan membosankan kan? Dikirimnya istri, dikirimnya anak. Bapak pulang nanti kasih tahu sama istrinya. Oh my wife, hidup ini hanyalah menunggu mati. Dan menunggu itu sesuatu yang membosankan. Lalu Allah mengirim engkau wahai bidadari surga. Saya Pak Ustadz mau ngomongkan itu nanti ke rumah. Terus cuman yang ada istri tetangga saya. Jangan kau bilang sama dia, almarhum kau langsung. Mudah-mudahan yang belum berjodoh dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik-baik.
Yang bilang amin yang belum nikah aja. Yang bilang amin gue tengok udah bercucu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berilmu. Iya Pak Ustadz, saya ingin anak saya ini jadi tentara yang berilmu. Siapa tentara yang berilmu? Dia tahu bahwa bintang 4-nya itu tidak bisa menolong dia di hadapan malaikat maut. Datang malaikat maut mencabut nyawa. Aku mau mencabut nyawamu, kata malaikat maut. Tunjukkan. Aku bintang 4, bintang 7 pun aku tak takut, kata malaikat. Dia sadar bahwa bintang 4-nya itu tidak bisa menolong dia di hadapan malaikat mungkar nakir. Marrabbuka. Bisa rupanya waktu ditanya malaikat, Marrabbuka, aku tentara, aku polisi, aku pejabat, aku ulama. Dia sadar. Maka setelah dia jadi panglima, dia pulang ke kampungnya, dibangunnya Islamic Center 2 lantai, markas Islami di kota yang paling jauh di dunia. Kota yang paling jauh di dunia namanya Ujung Pandang. Ujung Pandang. Sekarang nama kota itu sudah berubah menjadi Makassar. Ada orang Makassar sini? Agak Kareba? Nggak ada. Kalau ada pasti bilangnya baji-baji. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berilmu, alim, mengerti, orang berilmu bukan orang yang IP-nya 4. Orang berilmu bukan yang IQ-nya 200. Orang berilmu adalah orang yang mengerti tentang hakikat hidup, bahwa hidup ini kawannya adalah mati. Muda itu kawannya adalah tua. Kaya itu kawannya adalah miskin. Ganteng itu kawannya adalah top. Tua, ompong, peon. Ustadz ini nggak menjaga perasaan orang tua. Ini di depan saya ini tidak ada orang tua. Ini semuanya ini anak-anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Siapa yang sholat subuh berjamaah, siapa yang datang pengajian, maka dia adalah anak muda. Takbir. Saya sudah ceramah jam 6:05. Tadi janji jam 6:10. Dari bunyi takbirnya itu kayaknya tahan 1 jam lagi. Sanggup 1 jam lagi? Aku tak sanggup. Saya biasanya takbir itu untuk mengusir hantu setan jembalang tanah yang udah mulai Ada kadang pas pengajian itu kita ajak takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kalau gitu takbirnya maksudnya itu cepatlah Ustaz. Aku tengok muka Ustaz macam lontong sayur aja udah. Apalagi hidung Ustaz macam ketupek gulai paku. Tapi masjid Sungai Panas ini memang betul-betul panas suasana. Padahal kipas anginnya hidup. AC, pakai AC lagi. Udah pakai kipas, pakai AC lagi. Ini menunjukkan masyarakatnya ini kaya-kaya. Tapi kalau kita mati, AC tak dibawa mati. Ada orang Batam nih mati bawa AC? Mana ada? Makanya kalau mau kubur kita dingin, wakafkanlah AC ke Masjid Sungai Panas. Siapa yang sudah mewakafkan AC? Apa tulisannya itu? Dilarang menghidupkan AC. Itu tulisan. Dilarang menghidupkan. Dilarang menghidupkan dan mematikan AC tanpa izin pengurus. Kalau membawa anak ke masjid, jangan kasih dia main remote. Hidup mati, rusak balik. Udahlah tak mengasihi AC, merusakkan AC pula. Kata malaikat, kau yang merusakkan AC masjid itu dulu. Udah tak mengasihi, merusakkan pula, ku rusak kepala kau, kata malaikat. Mudah-mudahan kita ini semua jadi orang kaya-kaya semua. Mau jadi polisi, mau jadi tentara, mau jadi hakim, mau jadi pengacara, berilmu bahwa hakikat hidup yang singkat, maka pergunakan seefisien mungkin. Jadi presiden, bangun masjid. Jadi gubernur, bangun masjid. Jadi bupati, bangun masjid. Jadi camat, bangun masjid. Saya RT Pak Ustadz.
Ya, musola aja lah. Saya memang RT Pak Ustadz, tapi di tempat saya itu banyak orang jual tanah. Saya selalu dapat. Di mana rumah kau? Itu dekat laut. Udah kami kapling-kapling Pak Ustadz. Laut pun dijualnya juga. Patutlah kaya. Semuanya akan tinggal. Surat tanah berganti nama orang lain. Akte notaris, BPN, Badan Pertanahan Nasional. Surat mobil, STNK, BPKB berganti dengan nama orang lain. Yang paling menyakitkan, surat nikah. Surat nikah pun berganti dengan nama Brownies, Brondong Manis. Rumah kau yang bangun, kau yang nyari tanahnya, kau yang menggambarnya, kau yang mencari arsiteknya, kau yang mengawasinya. Begitu selesai, dinaiki orang lain. Bukan cuma rumah tuh dinaiki orang lain, bini kau pun dinaiki orang lain. Ustadz nih ngomongnya, hati-hati ngomong Pak Ustadz, ini banyak anak-anak. Kita sekarang ngomong lembut-lembut, nggak masuk lagi ke otak. Tapi jangan pula gara-gara ini lalu pulang ke rumah kita nggak mesra lagi sama istri. Saya nggak mau juga bapak pulang dari sini. Mana kopi? Mana kopi? Kopi. Tekan jadi abang kenapa? Nggak lembut lagi macam biasa. Kau pun dinaiki orang lain nanti. Kenapa cakap abang ini udah menyalah aja? Ini pasti gara-gara Ustadz Somad ini. Memang Ustadz provokator. Saya dengarkan ceramah Ustadz Somad itu lagi. Padahal kalau mereka tidak memotong-motong video itu, didengarnya secara full, baru dia tahu maknanya. Makanya kalau nonton ceramah Ustadz Somad, tonton full di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share. Jadilah yang pertama, jadilah yang kedua, jadilah yang ketiga, jadilah yang keempat, jangan jadi yang kelima. Apa itu yang pertama? Alim. Kun aliman. Yang mau dijelaskan ini 5, baru 1, waktu sudah habis. Ternyata kalau kita ceramah di depan orang yang hatinya bersih, nggak terasa waktu itu begitu cepat berlari. Kadang kalau kita sedang lagi ceramah di depan orang suntuk, bahan kita udah habis, waktu masih banyak. 1, 2, 3, 4, 5, tengok baru 5 menit. Kapan itu? Pas mau buka puasa bersama. Habis dah bahan kita, belum juga azan. Jamaah itu pun tertunduk aja. Udah selesai buka baru kita bilang, aku tadi waktu ceramah itu lama kali kurasa. Kata orang itu, kami yang mendengar lebih lama lagi Pak Ustaz. Kun aliman, jadilah orang yang alim. Au muta'alliman, atau orang yang belajar. Nah, itu maka saya ambil hadis ini karena nama masjidnya Darul Muta'al. Darul rumah. Muta'allim orang yang belajar. Darul Muta'allim rumahnya orang yang belajar. Jadi masjid ini baru level 2. Kun aliman au muta'alliman. Yang ketiga au mustami'an, suka mendengar. Kau tengok rajin pengajian-pengajian, ya aku suka mendengar aja. Tapi kau tak sembahyang, ya aku baru level mendengar aja. Kita yang penting dengar aja dulu, level 3. Atau yang keempat, au muhibban. Itulah kata istilah muhibbin. Muhibbin artinya pencinta, cinta kepada ulama. Kalau datang Ustadz Haruna Hasim, oh disalam, tapi tak sembahyang. Kalau datang ulama Habib, oh dia peluk cium nangis, doakan saya Pak Ustadz, tembuskan kepala saya Pak Ustadz. Bangun jam 8 pagi. Kalau sayang sama ulama itu diamalkan ilmunya, ramaikan masjid. Wala takunil khamisata, jangan jadi yang kelima. Fatahliku, kau akan binasa. Siapa itu? Mubghidan, orang yang benci kepada ilmu, benci kepada majelis ilmu, benci kepada ulama. Assalatu wassalamu alaik, alaika ya man. Datang
orang ke masjid bawa parang panjang. Berhenti kok, aku pancung kepala. Ada kejadian macam itu. Ada videonya viral. Kalau belum dapat nanti ku kirim ke grup. Ini hadis ada dalam kitab Imam Al-Baihaqi. Tapi Pak Ustadz, ada juga ucapan sahabat Nabi. Ada yang ucapan sahabat Nabi namanya Abu Darda. Yang ini ucapan Nabi. Tapi Pak Ustadz, kami cek ini hadis ini dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Pertama, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta. Pertama, sanadnya tidak ada periwayatnya yang pendusta. Bukan masalah hukum halal haram, bukan masalah akidah. Tidak ada hanya untuk masalah fadail amal, motivasi beramal. Maka hadis yang saya sampaikan ini cukup 5 syarat, maka boleh diamal. Bukan masalah halal haram, bukan masalah akidah, masih bernaung di bawah hadis sahih, tidak ada periwayatnya yang kadzab, pendusta, dan dia untuk fadail amal. Allahumma laka sumtu, hadis dhaif. Dhahabaz zama'u, hadis dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana, hadis dhaif. Utlubil ilma walau bisin, hadis dhaif. Boleh diamalkan. Tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina dulu. Sekarang tak usah lagi, Cina itu sudah datang kemana. Itulah yang dapat saya sampaikan. Akhirnya lewat waktu 5 menit, jam 6.15 kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita tutup dengan pantun penutup. Menangkap puyuh di Bukit Selasi. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.